Ditulis niki ya. Untuk bisa niat harus punya ilmunya. Untuk bisa niat harus disertai apa? Harus punya apa? Ilmu. Nah, maksud saya begini. Satu orang bersisir, berbaju bagus. Dengan niat, mangkana lahu sya'run falyukrim sya'rahu. Siapa yang punya rambut, muliakanlah rambutnya. Kan? Terus dengan niat, ahsinu libasakum warihalakum fa innakum tatufuna bainakum. Seperti yang di khutbah itu. Bagusilah bajumu dan kendaraanmu, maksudnya bagus itu bukan yang the best, saudara. Yok nek lamben yo sing resik, yo disetrika, mobilnya yo dibersih. Dengan niat mengikuti hadisnya Nabi ini, maka sisirannya, berbaju bagusnya, mobilnya bersih itu ada pahalanya. Niat untuk mengikuti hadis Nabi. Tapi yang tidak pasang niat, cuman bersisir, cuman pakai baju, cuman punya mobil yang bagus, bersih, nggak ada niat untuk mengerjakan hadis Nabi, nggak ada pahalanya, nggak disebut amal. Kalau bahasanya Bapak Imam Almarhum Haji Nur Hasan, iku kiprah. Kiprah dadi ibadah, ibadah dadi kiprah. Oh, kiprah itu napa, Pak Lur? Asline napa, Pak Kasalan? Kiprah nih. Hah? Kiprah joget nih, wis pokoke gerakan yang muspro. Nah. Saudara jamaah ya. Sampean datang ke masjid ini. Niatnya apa? Jadi orang berapa ribu ini saudara jamaah, di sisi Allah itu tulisannya beda-beda. Karena apa? Perbedaan niatnya itu. Ada yang niatnya cuman diperintah imam saya taat, datang ke masjid, tesit, oleh ya perintah imam, taat imam ikut dok. Itu masih lumayan saudara. Daripada lumanyun saudara, gitu. Masih lumayan. Ada yang saya datang ke masjid ya untuk cari ilmu, mengerjakan hadis Nabi, manja ila masjid hada la yadi ila bi khairin apa? Kana bi manzilatin mujahidi fisabilillah. Siapa yang datang ke masjid tidak ada niat kecuali mencari ilmu, belajar atau mengajar, seperti orang yang jihad fi sabilillah. Saya datang pergi ke masjid ini selain taat imam, ya saya ingin cari ilmu. Berangkatnya dari rumah itu saudara jamaah, sahallallahu lahu thariqan ilal jannah. Terus dimintakan ampun orang jagat rat ini, sampai ikan-ikan di laut itu juga memintakan ampun. Jadi sampean datang ke masjid ini, kalau tadi niatnya kurang, diniatin yang banyak. Ya belajar ilmu, ya mendengar nasihat hadisnya Nabi ini, ya mentaati imam, ya datang di masjid, ya mendekat. Yang mendekat ke pembicara ini saudara jamaah, kalau niatnya di hadis Bukhari itu orang yang dekat dengan majelis guru, itu berarti mendekat kepada Allah. Dia di Bukhari itu. Yang berpaling, Allah berpaling dari dia. Yang pergi, Allah ya pergi dari dia. Bukhari kan gitu. Lah, tinggal sampai niatnya apa? Lah, terus sekarang saudara jamaah, niat. Nggih. Iki ingin ujung-ujungnya niku ten gene Tirmidzi ini kan ada selalu ada tulisan di bawahnya hadis itu illa man kana lahu ilmun. Salat. Kalau tadi itu urusan amalia sehari-hari, sekarang salat ya. Salat yang betul-betul salat itu udah kelihatan ibadah yang kepada Allah kan saudara jamaah. Ada 3 orang salat sama-sama 2 rakaat saudara. Yang satu ini nggak dapat pahala apa-apa. Yang satu dapat pahala banyak, yang satu dapat dosa. Punjernya di sini, nggak ada orang yang bisa tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ada orang sholat ke masjid, sholat 2 rakaat. Niatnya apa dia nggak tahu. Ini ba'dal wudu atau tahiyatul masjid atau bainal adhana ini, ya loh, atau qoblas sholat, apa rawatib ini, apa nggak tahu, sebenarnya sholat gitu aja. Saudara jamaah, menurut definisi hadisnya Nabi, orang itu nggak dapat pahala apa-apa. Karena apa? Tidak dibarengi dengan niat. Niatmu apa? Wis pakai sholat mulai. Jadi ada orang sholat tapi muspro saudara. Sholat ini bukan pekerjaan hari-hari. Terus ada orang yang sholat dapat pahala. Karena apa? Sholat dia itu punya niat, clear niatnya. Bahkan
Mangkul saya itu ya, niat satu pekerjaan bisa berniat banyak. Saya sholat di masjid. Orang ini punya hadis. Saya ya ini ba'dal wudu. Saya niatin ba'dal wudu, saya niatin tahiyatul masjid, saya niatin bainal adhaini, saya niatin qoblal fardhi. Sebelum sholat wajib. Allah memberi niat double. Apa dalilnya saudara sama waktu apa dalilnya sama memberi fatwa itu? Saya bilang gitu. Dalilnya itu yang sudah pernah haji. Kalau banyak yang sudah pernah haji ya. Tawafnya Aisyah itu yang tawaf ifadah itu loh. Kan Aisyah itu langsung pergi ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, suci kan? Terus ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah lah. Tawaf ifadahnya Aisyah itu niatnya double. Ya tawaf ifadah, ya tawaf haji, dan sa'i. Sa'inya udah nggak pakai pakaian ihram. Sa'inya udah pakaian biasa. Satu amalan dua niat. Bahkan ada yang niatnya tiga. Ya tawaf ifadah, ya tawaf haji, ya tawaf wada. Karena setelah itu nggak balik lagi ke situ, langsung tembak jumroh, langsung pergi ke negerinya. Satu amalan dengan tiga niat. Tapi harus tahu niatnya saudara jamaah. Lah yang bisa begitu orang yang punya ilmu. Makanya kalau Allah berfirman wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, itu salah satu keterangannya seperti itu. Orang tuh makin banyak ilmunya, makin banyak hikmahnya, kemungkinan untuk mendapat kebaikan itu banyak sekali. Nah itu. Nah tapi kalau tidak dibarengi niat saudara jamaah nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, sama-sama sholat tadi ya. Yang satu nggak dapat apa-apa, yang satu pahalanya banyak, yang satu dapat dosa. Karena apa? Allahu Akbar. Terus dekatnya ada Pak Bambang. Wah ini kepala sekolah SMA. Atau dekat Cak Mukhtar. Cak Mukhtar ini anaknya cantik ini. Atau Cak Mukhtar, tahu Cak Mukhtar nggak ini? Cak Mukhtar. Cak Mukhtar itu anak perawane ayu bro. Ya. Dekat Pak Mustafa. Wah ini anak perawane ayu iki. Baik mantu. Jadi sholatnya dibaik-baikin hanya karena sebelah-sebelahnya ini punya anak cantik, atau kepala sekolah, atau gurunya sebab nilainya baik. Salam saudara jamaah dapatnya dosa, bukan pahala. Bahkan disebut oleh Allah syirik. Syirik khauf. Syirik yang tidak bisa dilihat orang lain. Lah, saudara jamaah, niat niki pointing. Oh, pointing niku. Kalau menurut Imam Syafi'i nggih, harus jamaah nggih, jangan alergi dengan kata Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini juga salah satu perawi kita, dalam arti di atas kita. Beliau itu ulama besar yang mangkul. Imam Syafi'i itu mengatakan ya bahwa hadis yang namanya hadis innamal amalu binniyah ini itu hadis terbesar dalam Islam. Dalam arti untuk urusan agama masuk surga itu hadis ini yang menjadi dasarnya ibadahnya manusia. Kalau diuraikan, beliau itu mengatakan ada 70 bab. Karena Nabi sendiri ngomongkan masalah niat ini banyak saudara. Contoh niat ya. Nabi mengatakan gini. Hanya gara-gara niat, pekerjaan yang kelihatannya sah menjadi pekerjaan yang kelihatannya halal tapi membuat dia masuk neraka. Apa contohnya? Saya dilupakan Arabnya. Contohnya menikah. Saya menikah, saya janjiin dengan mas kawin yang banyak, tapi hatinya nggak bakal gua kasih. Nggak dikasih, terus dinikahin betul, utang. Tapi hatinya bilang nggak bakal gua kasih. Mas kawinnya rumah, haji, mobil, ini dijual-jual kabeh balur. Basa wis dirabi balur, gak dikekno blas. Orang yang seperti itu Nabi Muhammad ini faqad zana. Sungguh orang itu adalah zina. Kan kelihatannya halal kan nikah. Tapi cuman permainan niat saudara. Nabi mengatakan itu zina. Siapa yang meminjam uang temannya dengan niat tidak membayar, utang aku utang, tapi hatinya nggak bakal gua kasih, duitnya gitu banyak kok. Itu saudara jamaah hukumnya faqad saroko. Sungguh orang itu telah mencuri. Jadi pekerjaan hati ini banyak. Contoh lagi, orang pengen berbuat melanggar, gitu. Oleh Allah ditulis nama mboten? Gak ditulis kan?
sampai dia mengerjakan. Tapi kalau dia pengen berbuat melanggar, terus mau mengerjakan takut dosa, mau mengerjakan takut dosa, malah oleh Allah ditulis pahala. Ditulis pahala oleh Allah. Jadi mau mengerjakan dosa, mau mengerjakan pelanggaran, baru niat, belum dikerjakan. Terus setelah mau dikerjain, enggak, nanti dosa, ditinggalin karena takut kepada Allah. Itu ditulis malah pahala oleh Allah. Tapi orang niat baik, belum dikerjakan sudah ditulis oleh Allah. Kalau dikerjakan, ditulis double, saudara, ya. Nah itu. Nah ini bab masalah niat. Dan niat ini saudara jamaah, yang ingin saya sampaikan adalah niat yang gini. Bab masalah niat ini saudara jamaah ya, kalau menurut saya ya, itu ilmu yang pelik. Waktu di Mekah Madinah itu saya belajar itu bab niat ini, kan babnya niat itu sampai berapa panjang hadisnya itu sampai judek saudara jemaah iki bab niat iki berapa ini. Yang saya salut ya, yang saya sangat salut dan respect itu adalah Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidillah Lubis. Ini yang perlu ditulis saudara. Beliau itu cuma mengatakan tetapkan niat. Maksudnya tetapkan niat itu duwe niat yang pertama. Oke. Ditulis ya, menetapkan niat yang pertama. Urusan niat ini. Terus yang kedua adalah menoto niat. Tetapkan niat dan menoto niat. Yang ketiga adalah menjaga niat. Menjaga niat. Jadi ya, waktu saya dimangkulkan bab bunyinya ini gini. An-niyatu wa atharuha ala amalil abad. Babnya niat dan segala aksesorinya untuk amalan seseorang. Itu saya mempelajarinya itu sampai judek saudara. Ya dibacain judek, tapi kesimpulan belakangnya itu loh. Setelah berapa ratus halaman kesimpulan belakangnya itu, Bapak Haji Nur Hasan itu ngomong, wong kudu duwe niat, kudu iso noto niat, kudu iso njogo niat. Saya itu terkagum-kagum Bapak Haji Nur Hasan itu, masya Allah saudara. Berarti Bapak Haji Nur Hasan itu udah mempelajari itu udah dulu saudara. Lah, mempunyai niat saudara jamaah ini, saya jamaah semua yang mendengar di sini ya, semua pekerjaan sampean harus diniati. Ibu-ibu masak, baru mau masak aja saudara jamaah diniatin. Ini masak untuk suami saya, untuk anak saya. Saya sebagai istri harus taat, masak tak baik-baikin. Kalau sampean ahli dalam ilmunya, satu masakan tuh pahalanya bisa melebihi sholat, melebihi ibadah yang lain-lain. Hanya masak tok. Supaya suami saya sehat, anak saya sehat, bisa ngaji, bisa ini, makanya bisa anak saya cerdas. Soalnya anak kalau makannya nggak sehat, anaknya nggak sehat. Ngajinya yang nggak lancar, sholatnya yang nggak lancar, ibadahnya yang nggak lancar. Karena ada ibu-ibu yang malas masak, atau nggak mau masak, atau anaknya cuma dibeliin. Nah, beliin mana banyak micin saudara. Mungkin apa enggak ibu-ibu? Belajar masak, tapi diniati untuk supaya istri anaknya, suami dan anak-anaknya sehat. Diniatin cari pahala. Masak tok, nyuci baju suaminya, nyuci baju anak-anaknya. Jangan jengkel, diniatin apa? Untuk kesucian ibadah suami dan anak-anak saya. Nyuci tok itu terus. Saya setrika misalnya, setrika kan capek itu saudara, panas capek. Ya, hadisnya ahsinul libasakum. Kalau di hadis yang lain itu, yang bunyinya itu loh Pak. Qasdan fi ghinin wa tajammulan fi faqah. Qasdan fi ghinin, kalau kaya itu sederhana, enggak dipamer-pamerin bajunya sutra ini enggak. Tapi wa tajammulan fi faqah, dalam keadaan tidak punya ya duwene iki ya digosok, disetrika sing apik. Dadi meskipun enggak punya tapi tampilnya itu bersih. Tapi itu perlu ilmu. Nggih, perlu ilmu. Artinya segala perbuatan sama cari niatnya.
Nggak topi lho, nggak topi sama niatnya apa? Topi Pak Kastolan nih, damel topi putih, niatnya apa? Hadisnya kan Nabi bilang bertopilah putih, jangan topi hitam kayak orang Yahudi. Enten hadisnya ngoten apa betul lur? Artinya topi sing niki lho, sing napa kaya Yahudi sing mentol saidik niku lho. Bukan kupluk kaya Pak Haji Siswa ini mboten Pak Lur, niku kupluk gitu. Topi yang putih itu ada hadisnya. Kalau kita mau ngerjakan pahalanya dia pakai topi itu berpahala, tapi kalau nggak tahu hadisnya ya wis nggawe topi ngono pantes ngono tok ae Pak Lur. Rambutnya sing budak gak ketok ngoten Pak Lur ya. Sing britik gak ketok utawa sing gak iso disureni ketok rapi ngono Pak Lur. Soalnya orang pakai topi itu macam-macam niatnya. Ada yang aku budakku ketok, ada yang gitu saudara. Ada yang rambut ki ruwis-ruwis, nek ade nyureni yo angel tak topine cek gak ketok, ada yang gitu. Nah, hadisnya Nabi bertopilah putih. Kita ngelihat hadisnya berpahala, jadi tancapkan niat dalam segala perbuatan. Yang kedua saudara jamaah, noto niat. Noto niat. Kita misalnya udah nancepin niat, tapi niatnya nggak betul oleh Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan tuh ditoto niatnya sing bener. Wes duwe niat tapi salah, ya rubahan. Ngerubah gak apa-apa. Lah kok kadung niat ngono, gengsi aku gak usah gengsi. Oh, saya denger ini wes tak rubah niatku. Jadi yang di sini tadi cuma datangnya niatnya cuma untuk taat imam. Nah, sekarang dirubah niatnya ya cari ilmu, yang ingin dengar nasihat, ingat dalil-dalil yang lain-lain ya datang di masjid, mendengar di masjid. Jadi tumpuk-tumpuk pahalanya, menoto niat. Nah yang terakhir ini saudara jamaah yang disabdakan Nabi itu paling susah dilihat. Apa itu? Menjaga niat. Nabi itu mengatakan ya, niat itu bisa hilang dan kamu gak bisa ngelihat. Seperti gak bisa ngelihatnya kamu semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu ternyata adalah menjaga niat. Kita sholat saudara jamaah, menjaga niat ini kalau kemangkulan saya itu ada menjaga niat jangka pendek, ada menjaga niat jangka panjang. Kalau jangka pendek itu sholat Allahu Akbar sampai salam. Itu sama itu jaga niat jangka pendek itu. Ada batas waktunya. Ya jaga niat ini saudara jamaah yang kadang-kadang kita hilang nggak terasa. Saya ini karena Allah apa enggak itu hilang. Seperti kita nggak bisa ngelihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kadang kita sholat kan nggak tahu hilang niat kita. Kadang malah karena yang lain, kadang malah karena yang itu. Kayak saya nasihat di jamaah. Ini bisa hilang saja jamaah. Ada orang nangis, ada orang ketawa, ada orang ngomong sendiri. Hati itu bisa berubah-ubah saudara. Semua pengajar begitu. Nasihat in the mood. Wah, bisa hilang niat, tergoda, bisa hilang niat itu. Niat karena Allahnya bisa hilang. Dan hilangnya kita sama sekali nggak terasa. Nah sekarang saudara jamaah, niat jangka pendek sudah saya sebutkan dalam sholat. Itu pun kita susah mengontrolnya. Doa di masjid, nyapu masjid, itu jangka pendek saudara. Lah jangka panjang ini yang terbahaya. Apa terbahaya itu? Yang paling bahaya saudara jamaah. Permisi kalau tak ngombirin nggih. Niki mau meneng rungokno napa ngantuk Pak Lur? Mikir nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Susune enak. Muga-muga Allah paring sing gawe paringi barokah. Rasane keset susune. Air susu bukan susu saudara ya. Karena kata Pak Solikun, kalau susu itu berwarna-warni, ya toh. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam. Kalau susu. Tapi kalau air susu jelas satu putih, saudara. Ya. Kira-kira ngerti apa ora iki, Lur? Nah, terus saudara jamaah ya. Sekarang menjaga niat jangka panjang ya. Menjaga niat jangka panjang, kalau saya boleh mengatakan saudara jamaah, perjalanan kita dalam jamaah ini itu harus betul-betul
betul dijaga niatnya. Saya gambarkan dari yang sederhana. Asalnya jamaah biasa, cabai rawit biasa. Dipilih oleh Allah menjadi mubaligh. Dipilih oleh Allah menjadi ulama jamaah. Dipilih oleh Allah menjadi orang berpengaruh. Jamaah, iki nek gak iso nata niate, Lur, rusak hatinya karena apa? Tidak menjaga niat. Asalnya jamaah biasa. Dipilih menjadi pengurus, dipilih menjadi ketua DPD LDII, ketua DPW LDII, dipilih menjadi ketua Persinas. Oke, no, Persinas. Asad, soalnya di Australia nggak ada Persinas, saudara. Ya toh, dipilih jadi ketua Persinas, mengadakan event pertandingan, mengadakan munas, muscap, apa? Nek Persinas apa? Musda, muswil, musyawarah tingkat daerah, musyawarah tingkat wilayah. Itu kalau tidak dijaga niatnya, saudara jamaah, ini mohon maaf ya, jamaah ini mau dikemanain? Persinas, saudara jamaah, mengadakan pertandingan antar jamaah. Ini kan mestinya amal soleh, kerukunan. Ada yang niatnya pengen menang, saudara. Segala cara dihalalkan. Pertandingan diatur, ini supaya ini dipolitiki. Wasitnya diatur. Iku lali niatin netepi jamaah. Hati-hati saudara jamaah. Asalnya jamaah biasa, berpengaruh, jadi pengurus, jadi imam atau jadi orang berjamaah, terus jamaahnya dibisnis. Jamaahnya dipolitikin. Hati-hati saudara jamaah. Asalnya orang biasa, akhirnya terus dipilih oleh Allah. Dilalah, dapuk jadi ketua DPD, ketua DPW, ketua DPP misalnya. Niatnya apa? What is your intention of being jamaah? Oh, apa yang ternyata? What is the real niat of being jamaah? Kamu itu asalnya jadi jamaah itu niatmu apa sih? Cari surga. Semua itu dapuan tok prosedur. Di jamaah ini kalau boleh kuasa saudaranya yang berkuasa itu ya keimaman, imami. Lah kadang saudara jamaah kita didapuk jadi Persinas, DPW, Senkom, Sendok, ya atau Garbu misalnya. Mohon maaf ya, ini ben gak ngantuk, bukan melecehkan saudara jamaah. Kadang kita di jamaah ini salah niat. Ojo salah niat prosedur. Saya ingat sekali ya, cai tahun 87 apa? Nasihatnya Pak Edi Masyadi. Pak Edi Masyadi yang doanya saya kagum saudara. Beliau itu nasihat itu gini. Kita natapi jamaah ini jangan salah niat. Kita natapi kurang di jamaah ini untuk cari surga. Bukan gedekno jamaah. Bukan jamaah supaya ditakuti. Bukan supaya Indonesia semua orang jadi jamaah. Bukan supaya waktu itu masih Lemkari, saudara. Lemkari ini ditakutin, jadi organisasi yang disegani. Kita nanti jamaah ini untuk cari surga. Kalau kita sungguh-sungguh, itu semua datang itu otomatis. Jamaah jadi besar, Lemkari jadi besar, LDI jadi besar, ditakutin, disegani, itu otomatis. Tapi itu jadi cobaan. Nggih napa nggih para sedulur? Jadi beliau ngomong, kalau kita jamaah ini niatnya kenceng surga. Ini jamaah, saya ingin masuk surga. Dicoba, digegeri, diikut, tetap konsisten. Yang lain-lain itu ikut semua. Karena apa? Otomatis. Persinas saudara jamaah bisa disegani. Karena apa saudara jamaah? Taat. Nggih napa nggih, Lur? Persinas loh, bisa gede karena apa saudara jamaah? Taat. Orangnya siapa? Orangnya imam. Dananya ya dananya imam. Dananya jamaah. Nggih napa nggih? Organisasi Senkom itu bisa gede karena apa saudara jamaah? Karena ya jamaah kan niate kanggo njogo jamaah. Ngono lho para sedulur. Coba organisasi nggih, sing organisasi niki jangan jangan salah paham. Saya ingin menjelentrehkan niat pada kehidupan kita sehari-hari.
Tegang tapi santai nggih. Niat iki wah lur, kalau kita mencelek saudara jamaah, kita celaka dunia akhirat. Celaka jatuh dunia akhirat. Dadi mubalek niatmu apa? Dadi mubalek, saya mubalek saudara jamaah, niate apa? Apa ya ben disebut ben terkenal? Apa ya ben disegani? Apa ya ben mek wibawa? Apa ben omong dirungokno wong? Niatmu apa? Apa ben terkenal jadi mubalek internasional? Dibak niatnya apa? Niatnya jadi mubalek berjamaah untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Karena dipilih jadi mubalek itu tidak sembarangan. Kalau kita niatnya wah jadi mubalek biar dapat fasilitas, biar bisa tugas ke luar negeri, biar itu saudara jamaah. Nggih, ngeten nggih. Saya dinasihatin Mbak Juri itu, ini topik lain sebenarnya ya. Tentang mencari cintanya Allah. Mencari cintanya Allah. Bagi para adik-adik yang mubalek-mubalek ya, barangkali memimpikan tugas di Australia, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Kanada ya. Terus di mana? Lamongan gitu. Sugiyo. Saya ini selalu menasihatkan ini ya. Well, kalau saya itu gini. Ada satu hadis itu bunyinya begini. Carilah cintanya Allah itu gini. Idza ahabballahu 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulan fa ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril. Fada'a Jibril ahlas sama faqala innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Fawadu Allahul maqbul au mahabbah ila ahlil ard atau fawadu Allahul qabula ilaihi ila ahlil ard. Jadi untuk semua jamaah ini ya, kalau Allah mencintai seseorang, itu yang pertama dipanggil itu adalah Jibril. Jibril, saya cinta dengan orang ini. Cintailah dia. Setelah Jibril mencintai orang itu, Jibril memanggil orang ahlas sama. Allah mencintai fulan, cintailah orang ini. Setelah orang sak langit, malaikat, para nabi semua mencintai orang itu, Allah meletakkan rasa cinta kepada penduduk bumi semua. Makhluk-makhluknya Allah semua selain manusia semuanya dibuat oleh Allah cinta kepada orang itu, sampai angin pun cinta, beledek pun cinta, sehingga beledek mau ke situ, oh ini orang yang dicintai Allah, gak dikenai. Padahal ukurannya dia mati, tapi karena dia tahu ini orang yang dicintai oleh Allah, selamat. Sampai seumpama kesandung pisau yang dipijak itu tajamnya, pisau ini loh bisa lemes. Nah, sekarang saudara jamaah, sekarang bagaimana mendapat cintanya Allah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, riwayat Bukhari ini ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil haf wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya min faridatin. Wala yazalu abdi yuqarribu ilayya hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa in sa'alani la'utiyannah wa in ista'adani la'u'idzannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, siapa yang memusuhi kekasih saya, siapa aja, orang itu akan saya umumkan dengan peperangan. Artinya saudara jamaah, sampean berhati-hatilah memusuhi orang yang dekat dengan Allah. Bundrengkeni, mbuh, sengaja menjatuhkan, hati-hati, nanti yang balas Allah. Terus Allah, itu firmannya Allah ini firmannya Allah, hadis qudsi ya. Orang yang paling saya sukai kalau ingin dekat dengan saya adalah apa? Mengerjakan fardu-fardu. Sholat wajibnya dijaga, wudunya dijaga, semua fardu-fardunya dijaga. Itu menurut Allah
adalah pendekatan kepada Allah yang paling dicintai. Lah, kalau ada orang mendekat saya terus dengan bin nawafil. Ada orang mendekat saya dengan bin nawafil, ibadah sunnah, sujud, baca Quran, sampai saya bisa jatuh cinta kepada orang ini. Kalau saya jatuh cinta kepada orang ini, saya menjadi pendengarannya dia ketika dia mendengar. Saya menjadi matanya dia ketika dia melihat. Saya menjadi tangannya dia ketika dia menggunakan tangannya. Saya menjadi kakinya. Allah berfirman begitu. Saya menjadi kakinya ketika dia berjalan. Kalau dia minta, saya kasih. Kalau dia minta perlindungan, saya lindungi. Nah, itu. Dan kalau mati, ini nanti saya terangkan di akhir. Kalau mati, saya paling sungkan mencabut nyawanya. Sampai rasa sakit saya paling sungkan. Saudara jamaah, carilah cintanya Allah. Jangan mencari cintanya manusia. Maksud saya nasihat begini saudara jamaah ya, para mubalek. Sampai yang tugas di mana aja. Mau di Tulungagung, Galek, Lamongan, mana aja saudara jamaah di jagat ini. Kalau sampean betul-betul sungguh-sungguh jadi mubalek, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah Maha mendengar. Kalau sampean bisa membuktikan di sana dan Allah bilang kamu pantasnya di sini, dicabut oleh Allah taruh di sini, dicabut oleh Allah taruh di sini sampai dikeataskan. Jadi sampean nggak bisa mengejar kemuliaan di dalam jamaah ini atau mengejar kehormatan dari Allah tanpa kesungguhan ora iso. Ora iso. Saya mau ngomong kalau produk itu ijtihad saya ketika saya dimanggilin Bajuri. Kalau produk saudara jamaah tahu produk enggak? Sabun wangi, pasta gigi, minyak goreng, susu. Apa aja produk? Itu supaya terkenal di pasar kan lewat TV, lewat internet, lewat media-media lain. Ada media yang terbaik melebihi itu semua apa? Ya Allah. Kalau kita ingin, maksudnya mempromosikan diri kita dekat dengan diri kita dekat kepada Allah, dekatlah kepada Allah. Nanti Allah akan meletakkan cintanya. Di mana-mana kita bisa terima. Dan nggak harus ke Australia, ke Amerika, nggak harus. Kalau kita pantasnya di sana, oleh Allah akan ditaruh di sana. Nggak usah minta-minta, ditaruh di sana dengan sendirinya oleh Allah. Makanya saudara para mubalik ya, sampai yang ditugasin di mana aja, tugaslah. Ke Kalimantan, ke Sumatera Sulawesi gitu, Maluku, Sugio, bolak-balik Sugio ya bolong gitu. Sugio kan Sugih nggih. Sugio iki kan Sugih lho. Filamar lho terus Mas Hari. Nah, jadi tugas kemana aja saudara jamaah diterima, alhamdulillah. Dan buktikan kepada Allah, carilah cintanya Allah. Allah akan mengangkat Anda sendiri. Di mana saja Anda hidup, Allah akan memberi tempat. Karena apa? Allah mencintai. Sampai kita seandainya kintir, terjerumus ke tubruk truk, masih selamat saudara. Karena apa? Allah mencintai. Carilah cintanya Allah. Carilah cintanya Allah. Jangan salah niat. Di dalam jamaah jangan cari terkenal, jangan cari sejamaah, mohon maaf nggih. Di jamaah ini nggak ada karir. Apa sih karir niku? Pak Saudi. Beliau ini jadi imam nggak minta saudara. Dipilih oleh jamaah tapi itu yang milih Allah. Sakit dipahami napa mboten lho? Bukan karir. Wah, saya di jamaah ini saya aktif biar jadi pengurus. Saya hafal Quran biar jadi mubalek. Saya ini biar jadi tugas kemana. Nggak ada karir. Di jamaah ini yang adanya dekat dengan Allah. Dan Allah lebih tahu di mana Anda harus diletakkan. Jangan salah niat. Kita nanti jamaah ini saudara jamaah untuk cari surga, bukan cari suara. Yang ahli politik masuk jamaah, jangan bermain politik di jamaah, nanti sampean jatuh sendiri. Yang ahli bisnis, jangan membisnis jamaah, nanti sampean jatuh sendiri, terbulat sendiri. Mentang-mentang orang jamaah ini ikut mau ini sampean buat bisnis sampean gini-gini, jatuh sampean. Kalau di jamaah cari surga aja. Kalau mau bisnis yang bersih. Saya ketipami nonton. Sampai yang datang di sini niatmu apa? Ditotop Rasulullah. Sing wis lawas, sing sedengan, sing wis nyar, Lur gitu. Ben ibadai lancar, ya dijogo ibadai Rasulullah. Ojo ben ibadai lancar, sambung gak tahu, ngaji gak tahu.
Bisnis saya lur nggih to. Bisnis kreco, bisnis kul buntet, bisnis pantol, bisnis yang ngono ning aja ngono Rasulullah nggih to. Ya Indonesia nggih semua jamaah yang dengar nasihat saya, tolah niat sampean. Yang sudah lama jangan berubah niat. Jangan berubah niat, nggih. Maksudnya jamaah kita datang di sini itu niatnya apa? Saya hijrah. Kalau yang namanya hijrah pertama itu niatnya supaya agamanya lancar. Nggih napa nggih Rasulullah? Supaya agamanya lancar. Lah terus nek wis agamane lancar, kita datang di sini ditolong. Lah engko nek wong teko maneh, kita ganti nolong. Ngoten lho. Misalnya sing duwe bisnis apa jenenge? Kos-kosan. Pun sewu nggih sing duwe bisnis kos-kosan. Ya bisnis gitu. Tapi nggih diniati kanggo nulung wong jamaah, mendidik wong jamaah. Enek bayar-bayare telat titik, ya ilingo sing bayare wis setahun sebelumnya. Enten sing bayar setahun sebelumnya ngoten lho. Niki Pak bayar kula setahun. Enten ngoten to? Lah enek wong telat titik ya aja langsung diusir, akhirnya pengurusé dadi repot Rasulullah. Iya toh? Kadang wong nggak bisa bayar itu enek sing sengaja, tapi enek sing memang nggak bisa bayar, saudara. Nah itu, kalau nasihat ibu saya ini saja ya, saya sebenarnya takut salah paham orang jamaah ya, maksudnya ngomongin tentang ibu ya, tapi saya dapat banyak mangkulan dari ibu saya itu, beliau nasihat gini, ternyata hadisnya ada. Beliau nasihat gini, besok nek di kodarku si Allah dagang le, nek di kodarku si Allah dagang, niato golek barokai dagang. Soalnya biasanya wong dagang iku sing didelok batine. Lah maksudnya terus pundi Mak? Yes, barokai dagang Nabi ngendika rezekine menungso 90% kok dagang. Ya wis golek barokai dagang kuwi. Lan maksudnya terus pundi ya enek bati misale titik ya iki barokai wis titik iki. Enek wakeh ya barokai ya akeh iki. Enek wong gak duwe pengen demak-demek atimu longgar, sampean gawa Mbak. Enek arek cilik nangis, Bu tukokno iku, Bu tukokno ibuke gak ndek dhuwit belas, gak ndek dhuwit le, tapi anake kepiyer-piyer, diceluk kene. Sak bungkus. Nang coba Jakbar napa jenenge? Jus sak bungkus. Sak bungkus iku ambek dibanding jus sing nduk kene juk pirang-pirang ewu bungkus iki Lur. Apa eleke Lur sak bungkus kene le? Pentol, gitu. Nek pentole wong lanang mek loro Lur. Lah pentol bakul bakso akeh Lur, gitu. Enak arek cilik wangis kepiyer ibuke gak duwe, ya Allah. Kene le kayak pentol. Gitu, gak bakal ilang pentol sing loro niki Lur, gitu. Maksudnya ibu saya nasihat itu begitu. Jadi kalau mau besok di Qadar Gusti Allah kamu bisnis nak, kamu niatlah cari barokahnya bisnis. Kalau ada orang utang nggak bayar, nggak usah dipikir, nggak usah diundat-undat, nggak usah dilok-lokno. Mungkin dia utang tuh karena lapar nak. Kalau ada anak minta nangis, ya salah kasih. Karena Bu niki samenten Bu kula menggadhahi samenten sekekno le, engko Gusti Allah ngejoli itu kok liyane. Jadi niatnya cari barokahnya dagang, bukan cari untungnya tok. Kalau cari untungnya tok kita buta saudara. Buta dengan orang nggak mampu, buta dengan orang yang perlu, buta dengan orang yang kelaparan. Akhirnya kita jadi orang rakus. Sudah punya, pengen punya, sudah punya, pengen punya. Terus ibu saya juga nasihat, kalau kamu jadi pegawai nanti, carilah kemuliaannya jadi pegawai. Nah, Nabi Musa itu, ternyata Nabi Musa itu, kerjaan itu adalah karomah. Kerjaan itu satu kemuliaan. Ojo mbok telok gaji, wis kamu sing penting wis kerja, wis netepi jamaah, sambung Jumatan, dadi mubalek, wis cukup. Gak usah ndelok pekerjaan, kok supir pesawat terbang, iko supir truk, iko supir bemo, gak usah ngono le wis. Pokoke ndek kerjaan wis kerjakno, gaji piro trimon. Nek njaluk Gusti Allah. Kalau minta Allah, misalnya kerjaannya cuma jual es puter betul. Terus minta doa haji. Kalau ibu saya minta haji, nggak ada hubungannya dengan es puter, dengan doamu haji itu nggak ada hubungannya. Kalau Allah menghendaki saudara jamaah, jangan cuma es puter saudara jamaah. Es yang nggak muter aja Allah bisa beri haji kok. Gini apa
Jadi ibu saya nasihat, pekerjaan dengan permintaanmu nggak ada hubungannya, Le. Kalau kamu punya kerjaan, just kerjakan aja. Jadi guru, jadi apa, gajinya berapa, ya wes. Minta ke Allah, minta yang besar. Minta haji, minta rumah, minta ini, minta. Nggak ada hubungannya dengan kerjaan kamu. Kalau Allah memberi, kamu kerja apa aja Allah kuasa memberi. Saged apa mboten lho Allah memberi? Guru gaji mek 800. Enten sing kerja 800 napa mboten? Sebulan 800. Nek dihitung-hitung ya gak cukup. Nggih to? Anake siji sekolah, bojone pengesan ya lho. Pengese lawarang lho gitu. Ya wis kon gawe jahe apa? Kon nyusur lho apa jenenge? Jambe kan iso wabang lho. Maksud saya gini ya, nasihat ibu saya itu ternyata membuat saya jadi ringan gitu. Supaya kita nggak salah niat di dalam jamaah ini. Balik ya, bab masalah niat nih. Ini sengojo nasihat memang saya masukkan, saya sisipkan. Itu kita di jamaah ini jangan mikir hanya hari ini 5 tahun, 10 tahun. Jangan. Mikirnya itu sampai 20 tahun sampai 50 tahun yang akan datang. Adik-adik yang jadi generus-generus, jangan kamu mikir cuma hari ini dan besok. Pikirlah, kamu kalau udah 10 tahun lagi ngapain? Kalau 20 tahun lagi ngapain? Kalau 50 tahun lagi ngapain? Seandainya jamaah ini dihitung, wah beda di jamaah kabalur, terus jamaah ini mau diapain? Jamaah ini diajak masuk surga. Kalau almarhum itu jaga betul, jangan terpengaruh politik. Jangan main politik di jamaah, hati-hati Boroselur. Soalnya apa? Nanti jatuh sendiri kita. Jamaah ini saudara jamaah terlalu sakral, terlalu besar kalau hanya untuk urusan dunia. Sing berkorban jamaah sampai besar seperti ini sudah jamaah banyak. Saya ngalamin nggak makan, mengalamin makan cuman sak mangkok dikai mak. Saya ngalamin ya zaman kecil saya itu, ibu saya ke pasar. Saya tidurnya di Gading. Yang ringkesi itu Pak Tolib dengan Mas Jailani. Tapi saya manggil beliau dulu itu Cak Kamat. Cak Kamat. Itu saya tiap hari itu tidurnya di masjid yang sekarang jadi kantor itu. Saya ngompol saudara. Ngompol, saya seret sarung saya sampai di belakangnya Pak Kamit itu. Saya taruh situ, yang ngeresi itu Pak Tolib, Cak Kamat sama Cak Samsudin. Selalu ngepel, saudara jamaah. Itu saya di rumah itu lapar, tapi ibu saya pergi. Ternyata yang lapar bukan saya aja, semua orang kelaparan saudara. Saya nyari pencit di belakangnya apa? Omae Wak Makin itu loh. Dijiwit karo lilik itu, kadisan itu. Padahal lapar saudara. Wong ngarak kecil lapar saudara, saya cari pencit, saya makan tuh makin lapar saudara. Akhirnya nang Gading, ngamping-ngamping nang dapur nih kalau itu maksudnya ya itu saya ngalamin masih kecil saya. Sebelum saya orang-orang jamaah saudara jamaah, ya toh di perjuangan jamaah ini sudah gede dulu itu, ya nyawa ya digebukin. Orang yang datang dari jauh-jauh saudara jamaah, bukan orang nggak punya, orang mampu-mampu. Sawahnya dijual, ini jual datang ke sini. Orang menjual barang-barangnya datang ke sini, perintah saudara jamaah itu nggak mudah saudara. Gitu. Maksud saya cerita harus orang dulu di sini, nolong memberi tempat kita. Maksudnya jamaah ini dibangun dengan darah dan nyawa dan perjuangan pol. Kita yang sekarang-sekarang ini saudara jamaah supaya ngerti bahwa jamaah ini dibangun untuk cari surga, jalan ke surga, bukan jalan untuk karir, bukan jalan untuk politik, bukan jalan mencari kekayaan. Salah saudara, salah. Ya, ditoto niati. Aku di jamaah pengen mlebu swarga. Nek pengen main politik ya nduk njobo. Ya toh? Tapi mohon maaf saudara jamaah, meskipun jamaah tidak mau politik, kita bukan buta politik. Ahli ini politik ya awake dhewe niki Rasul. Nggih napa nggih Lur? Tapi jangan dimain-mainin. Boleh dagang silahkan, ibu saya juga dagang. Ya toh? Tapi jangan memperdagangkan jamaah. Muga-muga Allah paring kita semua masuk surga sama dari neraka. Nggih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna
bil iman. Terus Allah juga bilang wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ini ayat sebenarnya ngajarin sopan santun untuk orang yang datang ya. Kalau di dulu itu di Madinah, di Madinah. Orang yang awal-awal saudara jamaah seandainya sekarang sudah punya rumah, punya tempat, sudah sukses. Mereka sudah berjuang. Saged dipahami napa mboten lur? Dulunya wis capek lah orang yang belakang-belakang ini supaya ngerti bahwa bisa seperti ini itu perjuangannya orang dulu-dulu. Doalah Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau saya buat dengki, iri. Ya toh? Lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kadang orang baru datang di sini terus usaha ini itu nyikut sana nyikut sini. Ya toh? Orang tua-tua, orang senior-senior disisihkan. Gak dilihat, padahal mereka itu pejuang-pejuang. Ngono yang ngono ning ojo ngono. Ya yang datang baru, berdoalah kepada Allah, semoga orang-orang dulu-dulu yang sudah meninggal masih diberi ampun oleh Allah. Dan berdoalah, jangan ada ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.